sebagaimana yang kita ada semua ya karena anugerah Tuhan. Pujian yang dibawakan oleh Fanti ya sangat memberkati sekali. Memang semua karena anugerah Tuhan, karena di luar Tuhan kita bukannya siapa-siapa ya, bukannya apa-apa. Jadi memang luar biasa saya dan saudara boleh ada pada saat hari ini, hingga saat ini, hingga detik ini, ya semata semua karena anugerah Tuhan gitu. Nah Ya. teman-teman, pada siang hari ini saya akan membagikan renungan kita yang diambil juga dari Revive ya, Revive-nya NDC kita, yaitu tentang apa, tentang menabur ya di masa sukar saat-saat ini. Jadi kalau kita lihat bacaannya di Kejadian 26, nanti ibu-ibu atau teman-teman sekalian bisa baca di rumah, itu satu perikop tentang Ishak di negeri orang Filistin. Nah, tentang Ishak itu memang luar biasa sekali ya. Dan ini kejadiannya tidak maksudnya gini loh, hampir sama gitu loh dengan kejadian kita saat ini. Jadi sebenarnya kejadian kita pandemi ini sebenarnya pada zaman dahulu kala juga sudah terjadi ya, teman-teman. Jadi saya mau bacakan dulu ya revive-nya nih teman-teman. Menabur di masa sukar. Selama bumi masih ada, takkan henti-hentinya musim dan menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau, hujan, dan siang dan malam. Selalu ada. Dan situ memang ada gitu. Ya memang tidak habis-habisnya memang selama bumi ini ada gitu loh, teman-teman sekalian. Jadi saya akan bacakan sebentar nih revive-nya ya teman-teman ya. Ishak tuh merupakan ahli waris dan dari perjanjian berkat antara perjanjian Allah dengan Abraham. Ayahnya, kendati demikian bukan berarti Ishak tuh tidak mengalami kesulitan. Ishak juga diperhadapkan dengan kesukaran. Kala itu terjadi kelaparan, maka Ishak dan istrinya hendak mengungsi ke Mesir, namun dicegah oleh Tuhan ya. Tuhan menyuruhnya untuk menetap di Gerar sebagai orang asing. Di sana Ishak menjalani kehidupan dengan berbagai kondisi yang tidak menentu. Hanya saja kesulitan itu tidak menghalangi Ishak untuk melakukan sesuatu, yaitu menabur. Alkitab memberitahu ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasilnya 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Nah, kita juga mendapati bahwa dalam berbagai kesukaran Tuhan tuh tidak pernah gagal yang menepati janjinya untuk saudara dan saya. Dia memberkati Ishak dan Ishak menabur. Yang dilakukan Ishak di firman Tuhan pada siang hari ini ya, ibu-ibu yang terkasih, kita di masa-masa sekarang ini. Sepanjang tahun yang lalu di mana seluruh dunia termasuk kita mengalami badai yang cukup besar. Keadaan ini membuat tahun 2021 ini kita terasa berat ya, suram, penuh ketidakpastian. Meski kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang tidak menentu ke depan, nanti di sana, di depan sana nih kita yang sedang kita hadapi. Tetapi marilah kita tetap berkomitmen ya teman-teman. Untuk kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Sebagaimana yang kita dapatkan dari Revive kita yaitu tentang menabur di masa sukar ini. Nah teman-teman yang terkasih, kita percaya kita selama bumi ini masih ada, firman Tuhan bilang tak akan kita berhenti-hentinya. Musim menabur, menuai, dingin dan panas, kemarau, hujan, dan juga yang kita sedang hadapi nih hujan, musim hujan sekarang, siang malam. Artinya gini ya teman-teman, selama kita hidup, itu adalah kesempatan untuk kita menabur, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Nah, menabur ini juga sama di perjanjian baru, Rasul Paulus juga mengajak agar kita tuh menabur benih yang akan menghasilkan tuaian hidup yang kekal dan bukan menabur benih kebinasaan, tapi Rasul Paulus juga mengingatkan kita biarlah kita tuh menabur dengan tidak jemu-jemu, berbuat baik untuk hal-hal waktu yang akan datang dan untuk kekekalan. Nah, teman-teman yang terkasih, pada siang hari ini kita sungguh-sungguh mengucap syukur ya
hingga saat ini kita boleh ada dan kita boleh dikasih Tuhan kesempatan untuk ya sharing tentang firman. Nah, kalau kita udah dengar tadi tentang Ishak di tengah-tengah kesukarannya dia taat sama Tuhan. Dia menabur dan bahkan Tuhan bilang maka dia menghasilkan 100 kali lipat sehingga dia makin kaya dan semakin kaya. Nah, teman-teman yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita saat-saat ini? Biarlah pembacaan firman Tuhan dalam renungan Revive ini di Kejadian 26 tentang Ishak ini juga menjadi simbol buat kehidupan kita saat ini. Begitu juga dengan hidup kita. Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat juga kita lakukan atau kita tabur. Kita berikan kepada Tuhan, teman-teman. Di tengah-tengah kesukaran pada siang hari ini, pada saat-saat ini gitu. Jadi ada beberapa hal ya, saya mau sebutkan ada beberapa hal yang dapat kita tabur kepada Tuhan di tengah-tengah masa kesukaran, di tengah-tengah pandemi ini. Misalnya ya teman-teman, kita tuh bisa menabur perbuatan baik kita atau kasih kita. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita tuh akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ini firman Tuhan mengatakan jangan kita jemu-jemu menabur kebaikan. Berarti kalau firman Tuhan bilang jangan jemu-jemu, berarti kita suka jemu ya, teman-teman. Kita kan manusia ya, pasti ada jemunya juga. Jujur aja, teman-teman. Makanya firman Tuhan tuh mengatakan memang di Galatia 6, jangan kita jemu-jemu. Jangan kita istilahnya bosen-bosen deh berbuat baik. Karena kita tahu, kita percaya firman Tuhan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi kalau kita katakan kita menabur kebaikan misalnya nih teman-teman, kita percaya pasti kita juga akan ya mendapat upahnya gitu. Banyak sih teman-teman hal-hal yang dimana kita dalam menabur perbuatan baik atau kasih kita ya. Misalnya kita nih ya teman-teman di tengah-tengah kita pandemi yang masih terjadi saat ini, bagaimana nih caranya kita tuh untuk maksudnya untuk menabur perbuatan kasih kita bisa aja kepada teman-teman kita, kepada orang lain, kepada apa namanya yang di depan mata kita misalnya atau saudara kita yang seiman atau juga yang di luar iman, misalnya kalau saya sih di sini di tempat saya kan kita tuh ada orang kebersihan gitu ya, ibu-ibu, ya kita bisa lakukan itu sih teman-teman. Kita kasih apa namanya kebaikan kita walaupun kadang-kadang ya Tuhan saya tuh punya ya memang kita kita tidak istilahnya kita tidak memaksakan diri seadanya kita tapi kita mari teman-teman kita mau belajar gitu untuk kita mempraktekkan kasih kita di dalam hidup kita sebagaimana yang Tuhan mau. Kadang-kadang mungkin hal yang terkecil kita nggak terpikir gitu ya teman-teman. Aduh, gue misalnya punya istilahnya punya makanan gitu ya atau punya ya boleh katakan beras gitu ya. Aduh, kayaknya tergerak nih mau kasih ke tukang apa namanya sapu atau teman-teman kita yang seiman yang lain ya. Ya nggak apa-apa teman-teman kalau menurut saya sih ya kasih aja gitu loh. Dan mungkin kita nggak sadar walaupun sepertinya itu kecil tapi mungkin itu memang sangat berarti gitu buat beliau tuh. Jadi ini salah satu contoh aja sih gitu. Dan Tuhan melihat. Kita punya Tuhan yang melihat Saudara. Walaupun memang Tuhan bilang kalau kamu memberi nggak usahlah tangan ke sebelah kamu tuh tahu, Tuhan tahu. Dan saya percaya ibu-ibu di NDC Women ini ibu-ibu yang udah dewasa di dalam Tuhan. Dan saya percaya dan saya yakin sudah mempraktekkan ini. Nah itu salah satu contohnya gitu ya, yaitu penabur kasih. Nah, apalagi nih teman-teman yang kita bisa lakukan selain kita menabur kasih, kebaikan kita, waktu kita. Nah, waktu. Tuhan bilang tuh waktu kadang-kadang bukan soal keuangan, tapi waktu juga berharga loh. Time is money. Dan waktu juga adalah uang. Kadang-kadang kita tuh ya menabur waktu misalnya contohnya ya kita harus menyediakan waktu namanya juga kita menabur waktu yang harus kita sediakan ya waktu ya teman-teman ya. Jadi misalnya waktunya untuk siapa nih? Ya kita harus punya waktu khusus untuk Tuhan. Misalnya untuk Tuhan.
untuk keluarga, untuk pelayanan. Nah itu. Nah contohnya kalau kita, mau menabur waktu ya, di ya contohnya di dalam Alkitab kita ya Daniel. Daniel tuh contoh yang luar biasa deh. Daniel 6 ayat 11b nanti, teman-teman bisa baca juga di rumah ya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia tuh berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Ini Daniel tuh luar biasa. Dia tuh 3 kali sehari loh saudara-saudara, teman-teman, apa namanya, ibu-ibu yang terkasih. Dia kan punya mungkin rumahnya tingkat kali ya. Jadi di atasnya tuh dia bisa menghadap apa, ke arah Yerusalem, dia berdoa 3 kali sehari. Itu bukan main-main. Kadang-kadang, kita kembali ke kita, sudahkah kita juga, menyediakan waktu gitu buat Tuhan gitu, sebagai taburan kita. Nah Daniel tuh, dia memberikan waktu dan Tuhan tuh tidak sia-sia dalam Daniel memberikan waktunya, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan Daniel. Bahkan perlindungannya Tuhan tuh nyata buat Daniel. Saudara kan ingat ya ibu-ibu pada saat Daniel tuh mengalami bahaya di dalam gua singa, bagaimana tuh? Singa pun nggak mau sama Daniel. Kalau kata istilahnya nih ya, ada hamba Tuhan saya kutip, Daniel itu karena dia hidupnya di dalam Tuhan, ibu-ibu, sampai tuh dia tuh nggak bau daging gitu loh. Jadi singa aja tuh nggak mau sama dia. Saking dia hidupnya tuh melekat sama Tuhan. Sampai dia doanya setiap hari tuh ya. Sampai singa aja tuh kagak mau sama Daniel. Nggak bau daging. Kan singa sukanya daging ya. Teman-teman suka makan daging. Saking dia melekatnya sama Tuhan, waktu yang diberikan untuk Tuhan. Yang Daniel berikan untuk Tuhan, itu luar biasa. Mari dari, kisah ini saya juga mau belajar nih, ibu-ibu yang terkasih. Dan juga buat ibu-ibu, kita mau belajar sediain waktu kita buat Tuhan. Kita mau belajar, apa mungkin kita tidak seperti Daniel ya pasti doa mau tidur, bangun nih kita pasti doa ya, ibu-ibu ya makan. Tapi adakah kita punya waktu khusus gitu loh, buat Tuhan? Ya entah kita memuji, kita sembah Tuhan gitu loh. Karena saya percaya dan firman Tuhan ini ya dan amin gitu, ibu-ibu yang terkasih. Dan pasti Tuhan akan, senantiasa ada bersama dengan kita karena ini memang janjinya. Ini salah satu contoh aja ya teman-teman, mungkin, ada juga yang lain ya, ya ini aja salah satunya ya saya mau berikan contoh kepada teman-teman. Nah 2, eee, mungkin menabur waktu buat keluarga ya teman-teman. Apa sih selama ini kita berikan untuk keluarga kita? Mungkin, kadang-kadang kita pikir, "Ah udahlah, gua tuh sibuk gitu ya, bekerja, bisnis, anak gua tuh ya udahlah gua kasih uang aja cukup." Tapi sebenarnya bukan itu loh. Anak-anak kita tuh butuh waktu kita sebagai orang tua, butuh sentuhan kita, butuh kata-kata kita yang mungkin membangun, menguatkan. Kita sebagai orang tua, ya mungkin sebagai sahabat. Saya sendiri tuh juga belajar nih. Saya tuh, bekerja ya ibu-ibu, saya tuh, wanita yang bekerja juga gitu waktu itu. Nah, karena saat ini saya udah pensiun, saya kalau boleh saya tuh mengulang ya kembali waktu saya, aduh rasanya Tuhan, saya tuh pengen gitu, aduh waktu anak saya tinggalin sama suster, sama pembantu, saya kerja pagi kadang-kadang matahari belum terbit, pulang tuh matahari udah terbenam gitu. Terus penghasilan pas-pasan saudara, teman-teman. Jadi saya mau belajar nih, aduh betapa tuh waktu itu penting. Betapa banyak keluarga-keluarga yang sukses, yang berhasil dalam bisnisnya, tapi anaknya berantakan. Keluarganya berantakan, istrinya kemana, dengan sosialita, juga suaminya, dengan, bisnisnya, dengan aduh apa, eee, usahanya gitu. Memang bagus sih buat keluarga menghidup, tapi sebenarnya mari deh teman-teman, kita juga mau siapin waktu kita buat keluarga kita, mungkin makan bersama sekali-sekali, atau ya kita sharing-sharing sama anak-anak kita. Walaupun mungkin anak-anak kita kadang-kadang udah besar ya, dia punya acara masing-masing. Tapi di tengah-tengah pandemik ini pasti banyak waktu, sebenarnya nggak ada alasan ya, mungkin dia bekerja, ada waktu untuk memang bekerja di rumah, tapi mari deh teman-teman kita mau belajar. Waktu untuk anak-anak kita itu sangat penting sekali.
karena waktu tuh tidak akan pernah kembali gitu. Nah itu, dalam menabur kita waktu ya. Nah ada juga waktu yang, tadi satu kan, menabur waktu untuk Tuhan, menabur waktu untuk keluarga. Nah 3 untuk pelayanan kita nih. Kalau kita sudah memberi waktu untuk Tuhan nih teman-teman, untuk keluarga dengan baik, maka kita juga dapat melayani, memberikan waktunya untuk pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan juga adalah waktu kita untuk kita tuh melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan tuh dengan apa sih? Misalnya kita kan sekarang di gereja tutup ya teman-teman ya, gereja tutup. Jadi sebenarnya banyak sih, kalau kita mau melayani pekerjaan Tuhan sebenarnya banyak kalau kata saya. Misalnya kita maksudnya melakukan tuh mengucap syukur tuh bahwa dengan ucapan syukur kita bahwa Tuhan itu baik gitu loh. Mengucap syukur kalau kita tuh boleh ada sebagaimana kita ada. Terus misalnya, kita tuh mendoakan orang lain gitu, mendoakan teman-teman. Memang kita nggak bisa kunjungan, kita juga takut ya. Juga orang yang kita kunjungi juga mungkin, nggak mau juga. Tapi kita mau belajar gitu nih, kita mendoakan, mulai kita doain nih siapa nih, anak-anak kita, suami kita, atau, keluarga kita, keponakan-keponakan kita mulai dari itu. Eee, Teman-teman ibu-ibu yang terkasih. Jadi mungkin aduh sepertinya kita tuh nggak harus melayani pekerjaan Tuhan tuh di gereja. Oke memang di gereja, di tempat kita ibadah, kita melayani Tuhan, ya memang ada beberapa orang yang, melayani Tuhan misal di multimedia, misalnya di online, ya itu memang itu pelayanan Tuhan. Dan juga kita nih yang sebagai jemaatnya, yang atau pelayan-pelayan Tuhan yang biasanya ada di gereja, kan saat-saat situasi seperti ini kita kan nggak bisa ya teman-teman, ibu-ibu yang terkasih, apa, ya itu kita doa. Kadang-kadang tetangga, kiri, kanan, depan, belakang, saya percaya nggak ada tuh orang yang menolak untuk didoain. Pasti dia tuh bersyukur, saya sendiri aja nih teman-teman, senang sekali didoain. Karena saya percaya kalau orang tuh ya teman-teman yang doain kita, cawan doa kita penuh, aduh dahsyat banget tuh, luar biasa. Jadi saya pun nih, saya contoh aja nih, bukannya masuk membanggakan diri nih teman-teman, tidak, sama sekali tidak. Karena memang saya tuh orangnya hobi berdoa gitu loh. Ya bukannya artinya doa dengan kata-kata yang indah, eee, yang bagus, enggak juga sih, cuman dari dasar hati. Karena gini, saya bilang, "Tuhan, ini kan lagi pandemi, gereja pun nggak ada gitu untuk kita ibadah. Apa sih ini Tuhan yang saya mau, lakukan?" Gitu, lagi kan kita suka kumpul. Satu saat PIC saya nih Bu Anda bilang begini, Bu Suli bersedia gak nih? Kita kan ada, consolation prayer. Ini ada orang-orang masuk nih Bu Suli, ini perlu didoain. Aduh, ya bersedia Bu saya bilang gitu. Nah, ini juga udah kerinduan hati saya terjawab gitu loh. Ada saya kadang-kadang saya lagi masak, saya lagi cuci piring, saya nyanyi, saya doa, "Oh iya Tuhan, saya tuh belum doain nih si ibu ini nih." Walaupun kadang-kadang saya doain nggak sekali aja ibu saya, kadang-kadang saya follow up, ibu nggak pandang dari gereja mana, kita satu kerajaan surga. Nah itu jadi juga itu merupakan, pelayanan pekerjaan Tuhan juga loh ibu-ibu. Jadi itu, jadi seneng gitu dengarnya, "Bu terima kasih, Ibu doain saya." Walaupun saya dari gereja ini, "Oh ya Bu, terima kasih sama Tuhan aja, saya tuh bukannya apa-apa, saya cuman alat doang kok, tapi Ibu bersyukur aja sama Tuhan Yesus." "Iya iya Bu." Akhirnya saya tuntun, bukan dari gereja kita juga kita harus tuntun loh, karena dia juga domba-domba ya, ibu-ibu kita tidak pandang dari gereja mana. Dengan situasi, online ini ya memang kita udah istilahnya udah kerajaan kita udah kerajaan Tuhan gitu loh, kerajaan Tuhan sendiri bukan atas nama gereja kita. Nah itu merupakan sukacita tersendiri ibu-ibu buat saya. Saya semakin excited juga walaupun di rumah gitu. Aduh Tuhan, dengan sama anak-anak, walaupun tuh anak-anak udah gede gitu ya. Aduh kalau dulu kan kita kerja, kayak Tuhan kembalikan lagi tuh masa-masa yang lalu. Sama anak walaupun sekarang udah pada dewasa. Nah itu sukacita sendiri. Saya percaya ibu-ibu juga, ya mungkin ibu-ibu lebih dari saya lah. Ibu-ibu yang maksudnya udah, eee, banyak melayani di gereja. Kalau saya sih memang ya melayani saya di belakang layar gitu. Tapi saya percaya Tuhan tuh tahu gitu. Tuhan lihat kerinduan ibu-ibu semua gitu loh.
Jadi, ya bisa aja bukannya juga doa, bakti sosial di tengah-tengah lingkungan kita, banyak lagi ya teman-teman. Jadi ini pun merupakan waktu yang kita berikan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Jadi intinya saudara-saudara kekasih, kita minta deh kita berdiri teguh. Jadi 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, "Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, karena Tuhan sudah menyiapkan upah yang besar buat saudara dan saya. Bagi kita bukan saja di bumi, tapi juga di kekekalan. Ini yang menjadi sukacita kita ya. Ya di bumi juga kita diberkati ya ibu-ibu, kita juga mau. Tuhan bilang kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti sebelum kita di surga pun di bumi kita juga mengalami surga ya, ibu-ibu yang terkasih. Nah itu ibu-ibu. Nah tadi kita kan bisa saya ulang lagi ya ibu-ibu, dalam hal situasi seperti ini kita bisa menabur satu, menabur perbuatan yang baik ya. Terus menabur waktu, di mana waktu itu terdiri dari waktu untuk Tuhan, waktu untuk keluarga, dan waktu juga untuk pelayanan. Dan juga yang ketiganya, kita menabur dalam bentuk materi. Jangan lupa ibu-ibu, apa yang kita tabur itu kita tuai. Contohnya, kita nanam pohon alpukat, nggak mungkin kita tumbuh daun sirih. Pasti alpukat buah yang kita tuai. Begitu juga kita menabur dalam bentuk materi, saya percaya kita tabur juga materi loh. Contohnya dalam firman Tuhan Amsal 11 ayat 24 dan 25 saya bacakan ya teman-teman ya, ibu-ibu yang terkasih. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, namun selalu kekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah roh dan hukum kehidupan. Nah, hukum itu kalau dilakukan terjadi dan tidak dilakukan pun terjadi. Jadi, saya mau katakan firman Tuhan ini memang ya dan amin. Kalau ibu-ibu menabur misalkan materi, dan saya percaya kita juga akan menuai materi ibu-ibu. Jadi bukan saya juga memaksa. Misalnya ya di gereja kita atau teman-teman kita ya kita juga perlu juga menabur tempat di mana kita beribadah gitu. Entah itu saudara perpuluhan, ya itu saudara yang lebih tahu ya, saudara yang tergerak. Pasti kalau saudara tuh istilahnya tuh melakukan kehendak Tuhan, ya tidak lepas juga apa yang ada sama saudara pun pasti saudara berikan. Nah kan kadang-kadang sudah menjadi sifat manusia nih, kita tuh maunya menerima aja, maunya menghemat, tapi hukumnya Tuhan, hukumnya firman Tuhan tidak begitu. Teman-teman terkasih, kita tuh menabur, memberi dulu, pasti kita diberi. Nah, bagaimana nih caranya untuk kita tuh bisa melakukan itu? Walaupun kadang-kadang kita tuh separuh dipaksa, tapi kita paksakan aja. Nah, akhirnya jadi kebiasaan gitu loh. Dan ini cuma contoh aja ya, teman-teman. Jadi kita tuh ya berpikir kalau kita tuh menghemat gitu, sedemikian rupa akan bertambah-tambah nih kita nih punya eee, kita punya simpenan gitu. Tapi justru aneh ya, firman Tuhan bilang ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya dan ada yang menghemat luar biasa namun selalu kekurangan. Nah kita merenungkan firman Tuhan nih, jadi memang hukum Tuhan tuh firman Tuhan memang berbalik dengan hukum dunia. Dan prinsip kerajaan surga memang kita tuh memberi, baru kita tuh menerima. Dan ini luar biasa. Dan, saya juga mau bacakan ya Malaki 3 ayat 10, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku." Dan Tuhan bilang, ujilah aku," firman Tuhan semesta alam. "Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkannya berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Dan ini pun, bicara ya tentang, uang juga gitu ya, ibu-ibu yang terkasih di mana tempat kita beribadah ya kita patut juga memberikan itu. Nah satu hal, saya cuma mau kasih contoh aja nih gitu,
apa yang kita tabur kita tuai. Jadi pernah waktu itu ya, saya tuh kadang-kadang suka sama temen kan, tetangga gitu, temen saya nih, dia kan hidup sendiri gitu ya. Di rumahnya cukup besar, terus dia bilang, "Bu, saya mau ke luar negeri nih, saya mau ke Amerika." Tapi saya bingung nih Bu, ke Amerika kan saya nggak cukup seminggu, 2 minggu, katanya perjalanan aja saya jauh, saya bisa 3 minggu, sebulan, bahkan bisa sebulan lebih. Tapi kan di rumah saya harus dibersihin Bu, harus ada orang yang liatin. "Tolong ya Bu ya." Ya saya mah namanya tetangga ya, ibu-ibu, "Ya iya nggak apa-apa Bu, ntar saya bantuin, saya liatin, entar kalau ada apa namanya, ada tukang sapu saya minta tolong dah, taman-taman ibu, dibersihin." "Iya Bu, terima kasih ya Bu." Udah. Nah satu saat, eee, ini ya udah saya sih membantu ya tanpa motivasi ya, membantu ya ini kita juga mau belajar nih ibu-ibu yang terkasih, kalau kita memberi hendaklah kita dengan maksud murni tidak ada motivasi lain karena kita tahu upah kita tuh dari Tuhan, dan firman Tuhan tuh tidak pernah gagal gitu. Nah satu saat, dia bilang kadang-kadang kan dia, "Bu tolong nih ya, bantuin Bu, saya titip nih, rekening saya ada di sini, saya harus bayar ini. Ibu tolong bayarin ya." "Iya," saya bilang gitu, "Iya Bu, saya bantuin." Nah satu saat saya udah selesai, dia udah pulang, ya udah nggak apa-apa ya ibu-ibu ya, "Ini Bu udah nih kunci Ibu," saya kasih. "Udah Bu, udah beres, entar saya paling juga saya ada kasih tukang sampah nih bersihin halaman, saya kasih segini, "Oh iya Bu, nanti saya ganti, Ibu hitung aja." Udah nih, saya sudah selesai ya ibu-ibu ya, namanya kita juga sama tetangga, saya juga sering ditolong sama tetangga. Nah singkat cerita nih suatu saat saya tuh ke ibadah pagi, doa, udah gitu ada hamba Tuhan dari luar negeri dan hamba Tuhan itu melayani di salah satu, provinsi di Indonesia, ujung bumi. Dan dia tuh, hatinya emang untuk Indonesia. Terus dia tantang gereja tempat lagi itu kita doa, doa pagi, siapa yang mau menabur. Udah gitu ya udah mau menabur, ini bener-bener nih, ada gereja di tempat saya tuh doa gitu walaupun itu bukan tempat, ibadah saya, mereka tuh, hamba Tuhannya ya nabur emang buat pelayanan Tuhan. Nah satu saat saya nih sama teman saya nih bertiga, "SKL lu mau nabur gak nih?" Katanya gitu nih. "Iya boleh deh, kita jadiin satu aja mendingan supaya kelihatannya gede," kata gitu. Ya udah tuh saya mah, "Tuhan aduh duit gua tinggal segini nih." Terus teman saya kan saya disuruh jualin barang nih sama temen saya, "Lu jualin barang gue nih Suli." Terus udah nih, "Ini gue setor nih," saya bilang gitu. "Ya udah lu gue tambahin nih, buat lu," katanya, saya dikasih. Terus, temen saya bilang, "Yuk kita nabur ya, ini buat pekerjaan Tuhan loh, ini tuayan nih, subur nih buat lawatan." "Oh iya deh," saya bilang, "Tuhan berapa?" Saya tanpa ini nih saudara-saudaranya, ibu-ibu, "Aduh saya kasih aja deh semua." Pas saya, "Wah mateng lu, gue pulang nih naik apa nih, kalau naik angkot gua nggak duit tinggal berapa duit nih." Akhirnya ada temen sih, "Bu, barang saya udah mau pulang." Aduh puji Tuhan saya bilang gini. Udah gitu akhirnya saya tabur deh tuh ya ibu-ibu dijadiin satu tuh sama temen saya bertiga. Udah singkat cerita, udah nih selesai, saya udah nggak inget lagi kita nabur. Dengan tiba-tiba begini nih satu saat nih, ini nih, temen saya nih yang dia minta tolong nih waktu dia ke luar negeri nih. Bu, saya mau berkati Ibu ya," kata gitu. Eee, udah Bu, nggak apa-apa, Ibu kan udah bantuin saya." "Ya udah," saya bilang gitu, "Saya terima ya Bu." "Ya nggak apa-apa Bu, orang saya buat Ibu kok," katanya. "Nggak apa-apa, pokoknya Ibu terima aja." Betul loh, saya terkaget-kaget ibu-ibu, ini cuma contoh aja ya, bukan maksudnya membanggakan diri. Mungkin ibu-ibu juga, diberkati lebih lagi. Saya tuh kaget loh ibu-ibu, memang apa yang kita tabur kita tuai, kita tabur uang. Saya tuh nabur rupiah loh ibu-ibu, saya dapetnya dolar. Saya sampai kaget-kaget, saya dapetnya dolar, Tuhan saya bilang, "Ibu ini nggak salah?" Sampai saya bilang gini, "Ibu ini nggak salah buat saya segini?" "Enggak memang emang Tuhan suruh Ibu, segini, ini juga saya diberkati Bu sama teman saya," dia bilang gitu nih. "Udah buat Ibu." Duh Tuhan saya bilang, "Tuhan Yesus terima kasih." Terus saya mikir, terus saya ada suara yang mengatakan, "Iya lu kan udah nabur," lagi itu. Ya udah Tuhan, "Oh iya ya Tuhan, ya terima kasih Tuhan." Saya bilang, "Jadi ini cuma contoh aja ya Ibu-ibu. Saya percaya, eee, mari di tengah-tengah pandemik situasi kita, pada saat ini, mari kita mau menabur. Menabur di masa sukar,
apapun yang kita bisa tabur, entah perbuatan baik kita, waktu kita, terus sama pekerjaan pelayanan kita sama Tuhan, dan juga uang kita, saya percaya Ibu-ibu, tidak pernah Tuhan tuh tidak pernah Tuhan tidak memperhatikan kita. Karena janjinya firman Tuhan tuh ya dan amin. Dan saya udah ngalamin sendiri Ibu-ibu. Dan saya percaya mungkin Ibu-ibu lebih lagi kali yang ngalamin seperti saya. Dan mari kita mau belajar Ibu-ibu, di tengah-tengah situasi seperti ini kita mau belajar menabur. Karena menabur itu tidak henti-hentinya. Dan jangan jemu-jemu selagi kita masih ada. Dan respon kita itu yang menentukan. Kadang-kadang kita juga gini, pengen nih Ibu-ibu. Saya tuh jangan rindu. Kadang-kadang saya mau saudara gini, kita demen ya memberi, iya ya demen memberi. Karena ada firmannya kan, bukannya pemberiannya itu, tapi hasil dari pemberian itu yang makin hari makin berlimpah dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Gitu Ibu-ibu. Jadi saya renungan saya mungkin sampai di sini, mungkin ibu-ibu yang lain mau tambahkan tentang menabur di tengah-tengah pandemi. Mungkin yang ibu-ibu yang lain mau tambahkan, ada kesaksian-kesaksian lain di kehidupan ibu-ibu, silakan. Jadi intinya hendaklah kita tidak jemu-jemunya menabur selagi ada waktu gitu loh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu aja ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu yang lain, Ibu Ine, Kim yang lain, atau siapa Lady, Panti, kesaksian hidupnya. Mungkin Lina juga tuh, aduh saya tuh luar biasa Lina. Setiap hari kasih renungan. Tuhan berkati Lina. Bu Eli juga Tuhan berkati semua. Saya percaya Bu Ine. Mari kita belajar. Enggak kita harus kita memaksa gitu apa yang harus kita dengan keberadaan kita, dengan keadaan kita, waktu kita ya. Itu Tuhan lihat gitu Ibu. Itu aja. Oke, makasih Bu Suli atas firman-Nya. Ya, sama-sama. Sekarang kita buka forum sharing. Siapa yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini?